Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Anita Sari SSMIKOM sebagai pengampu mata kuliah Creative Thinking. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah ada pengantar ya tentang kenapa kita harus belajar Creative Thinking dan apa yang akan kita lakukan dalam perkuliahan Creative Thinking selama 14 kali pertemuan nanti. Oke. Di pertemuan ini saya akan lebih banyak tentang konsep berpikir. Menurut teman-teman apa nih konsep berpikir? Nah, penasaran kan? Nah, berpikir pasti secara umum adalah kita sedang mengolah sesuatu, mengolah informasi yang kita dapatkan. Nah, bisa juga sebenarnya adalah kegiatan mental yang melibatkan kerja otak, ini konsep sederhananya. Tetapi secara konsep lebih luas, suatu kegiatan pemrosesan informasi untuk mencari hubungan antara dua objek atau lebih. Nah, misalkan nih teman-teman sedang berpikir hari ini mau sarapan apa ya, kita juga butuh berpikir ternyata untuk sarapan ya. Jadi ada mungkin kita melihat berbagai referensi yang kita lihat di sosial media ya, orang lain, kemudian kita terinspirasi untuk sarapan hal yang sama. Kita akhirnya akan membuatnya juga di rumah. Jadi kita berpikir memproses segala informasi dengan menghubungkan antara dua objek atau lebih. Nah, berpikir itu juga adalah berbicara dalam hati kita. Misalkan saat ini sedang menimbang-nimbang sesuatu, sedang memikirkan mungkin ingin lanjut studi atau ingin lanjut kuliah atau ingin bekerja sambil kuliah, apakah itu dimungkinkan? Misalkan seperti itu. Nah, itu kita juga sedang berpikir karena kita menimbang-nimbang apa baik buruknya. Oke, ada lagi yang mengatakan bahwa berpikir itu merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera kita. Jadi ketika kita misalkan nih, ketika kita sedang mencium bau sesuatu, nah kita juga berpikir, ini bau apa sih? Atau kita ketika sedang makan, kita berpikir, ini rasanya apa? Nah, itu kita sebenarnya sedang merespon reaksi dari panca indera kita sendiri. Nah, untuk itu kita juga akan meneruskan pemikiran, memberi alasan dan juga penilaian. Saat kita makan, panca indera kita terutama lidah akan memberikan respon, rasa. Rasanya apa sih? Oh, rasanya asam, rasanya manis, rasanya pahit. Semuanya itu akan diberikan respon oleh panca indera kita. Itu adalah penilaian kita secara pribadi. Nah, berpikir seringkali identifikasinya adalah saat kita mengalami kesulitan. Padahal setiap hari itu kita sebenarnya berpikir. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya sebenarnya kita berpikir. Hanya lebih kerasnya adalah ketika kita mengalami kesulitan dan membutuhkan yang namanya inspirasi. Nah, saya bisa memperlihatkan di sini bahwa ini adalah proses dari the problem solving loop. Nah, nanti kita akan pelajari satu-satu ya teman-teman. Pelajari satu-satu dari identify the problem, kemudian explore information and create ideas, kemudian select the best idea, kemudian build and test the idea sampai evaluate the result. Nah, dari problem solving loop ini tentunya mungkin akan belum sampai menemukan solusi yang terbaik. Tadi kita di awal sudah menyebutkan ya di pertemuan sebelumnya bahwa seringkali kita akan merasa belum pintar ya karena kita belum menemukan solusi yang terbaik. Kita harus bisa menemukan berbagai solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mulai dengan identify the problem. Sebelum masuk ke situ, nah saya ingin teman-teman membaca paragraf di layar ini. Ketika sudah dibaca, kira-kira akan menemukan apa yang salah. Nanti silakan di note sendiri ya. Ada apa aja sih yang salah dalam paragraf tersebut? Oke, saya ingin berikan renungan kepada teman-teman sebelum kita lanjut diskusi ya di kolom Classroom ataupun di Gimit. Kita tidak kreatif atau terlalu kreatif itu sebenarnya sama buruknya. Kenapa? Karena kalau terlalu kreatif itu juga akan banyak pilihan yang akhirnya tidak fokus. Tetapi kalau tidak kreatif, kita tidak akan menemukan ide. Kita tidak akan bisa mengetahui apakah kita mampu atau tidak. Kemudian bukan hanya bisa kreatif, tapi bagaimana bisa kreatif yang menghasilkan sesuatu yang unik. Selain unik juga tepat guna dan punya nilai manfaat ya. Jangan sampai kita kreatif tetapi justru merugikan orang lain, justru membuat orang lain merasa jengkel, merasa marah, tidak memberikan solusi tetapi memberikan permasalahan yang baru. Nah, dengan harapannya
kita kreatif di sini, kita bisa memberikan solusi. Nah, Albert Einstein mengatakan 1% knowledge and 99% imagination. Nah, imagination is more important than knowledge. Kita punya bekal, kita punya informasi, kita punya pengetahuan, tapi kalau kita tidak bisa menerapkan pengetahuan itu dalam bentuk imajinasi, kita mau ngapain ya? Sudah punya bekalnya, sudah punya bahannya, tetapi kita tidak tahu mau dibuat apa, tentu itu adalah more than important. Jadi kita lebih baik kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan pengetahuan dan ilmu kita. So, dan kita ketemu lagi di kolom Gmeet ya untuk diskusi. Stay tune dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.